Poso itu memang wajib ya. Ya. Memang wajib eling. Tapi bagi siapa? Jangan dulu. Wajib itu ada 3 hal puasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Pencari Ilmu. Jadi di video kali ini saya akan membagikan yaitu sebuah video di mana video tersebut itu ada seorang dukun yang namanya Mbah Gimbal Putra Alam. Itu ketika ditanya tentang berpuasa, apa yang disampaikan ini jelas-jelas ngawur sekali dan menyesatkan. Apabila ada seorang yang berbicara tentang agama Islam, maka lihat dulu bagaimana orang tersebut ini apakah mengerti tentang Islam. Lalu latar belakangnya mereka ini agamanya apa. Nah teman-teman, jadi jangan sampai kita ini mendengarkan orang-orang yang tidak paham tentang ilmu agama. Apalagi yang berbicara yaitu seorang dukun. Hasilnya menyesatkan. Nah oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya. Oh iya, ternyata iya ada bagi Mbak. Oh, ternyata di sini. Waduh. Mbak, nggak puasa, Mbak. Waduh, nggak bahaya ini, Mbak. Bulan puasa, Mbak. Waduh. Oh ya. Pelanggaran. Ini dia lupa sih ya. Ya. Poso itu memang wajib ya. Ya. Memang wajib eling. Tapi bagi siapa? Jangan dulu. Wajib itu ada 3 hal puasa ya. Kandani ono puasa itu karena kepingin mendapat barokahnya Tuhan, barokahnya Allah. Tapi itu gak gampang. Karena puasa sejati ya itu harus menahan lapar dan dahaga. Itu tujuan puasa. Karena dalam puasa Ramadan itu kepingin mendapat pahala, tapi untuk hal itu susah karena harus menjauhi larangan dan melaksanakan perintah Tuhannya. Awakmu wis iso ta, nek gak iso wis lah percuma. Kon poso percuma. Yang kedua, ono poso karena melok-melokan. Kocoe tonggoe datain poso melok poso. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya seorang dukun ini berbicara tentang agama, yaitu tentang syariat puasa. Nah teman-teman, jadi puasa ini wajib bagi orang-orang yang beriman. Jadi teman-teman, kita seharusnya ini bangga karena dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang beriman diwajibkan untuk berpuasa. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim," yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu." Nah teman-teman, jadi berpuasa ini adalah untuk orang-orang yang beriman. Lalu kemudian puasa adalah termasuk rukun Islam yang kelima. Nabi SAW bersabda, Islam dibangun di atas 5 rukun. Yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lalu kemudian menegakkan sholat, membayar zakat, haji, dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau saya lihat dan dengarkan pernyataan perkataan Mbah Dukun Gimbal ini hanya menurut teori Mbah Gimbal sendiri. Sejatinya Mbah Gimbal ini hanya alasan saja dan tidak bisa menahan lapar dan dahaga. Maka muncullah ya perkataan-perkataan yang menyesatkan. Dan saya tidak tahu bagaimana agamanya Mbah Gimbal ini. Kalau Mbah Gimbal ini seorang non-muslim ataupun kejawen ya yang tidak mentauhidkan Allah, seharusnya jangan berbicara tentang agama Islam, apalagi mengenai tentang puasa di bulan Ramadan ini. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi saya akan tampilkan ya penjelasan dari Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA Hafidhullah wa taala yaitu tentang terkait masalah puasa di bulan Ramadan ini. Nah, oke teman-teman, mari kita simak videonya. Allah memberikan arahan-arahan buat umat manusia, khususnya buat orang-orang yang beriman. Kita telah sampai kepada panggilan Allah yang kelima dalam Al-Quranul Karim buat orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman. Di surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman,
Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Subhanallah. Ini panggilan Allah, hai orang-orang yang beriman. Kita dipanggil, ini sebuah kemuliaan, sebuah kehormatan. Tatkala seorang dipanggil dengan atasan dia yang banyak memberikan masukan kepada dia, bahkan mendorong dia untuk sukses dalam kehidupan ini, bahkan membantu dia untuk meraih cita-citanya, ana rasa yang akan kita lakukan adalah mendengarkan, menyimak, Iya, Ustaz. berusaha untuk memahami, karena dia ingin kebaikan buat kita. Bagaimana dengan Allah Rabbul Alamin? Allah ingin mengangkat kita dari bawah nih menuju ke anak tangga yang terus mengantarkan kita kepada puncak dari keagungan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dalam panggilan ini Allah mengatakan diwajibkan atas kalian berpuasa. Dan kita tahu puasa adalah pekerjaan yang memberatkan. Antum bisa rasakan ketika seorang berpuasa, dia harus bangun sebelum subuh untuk sahur. Setelah itu dia menahan diri dari makan, minum, mendatangi istrinya sejak fajar terbit sampai matahari tenggelam. Sesuatu yang memberatkan. Nah, sehingga ketika Allah mewajibkan ini, Allah hibur orang-orang yang beriman. Allah mengatakan, sebagaimana kewajiban ini telah diwajibkan kepada orang-orang yang beriman yang terdahulu. Dari pengikut-pengikut para Rasul alaihimus salatu wassalam. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya penjelasan dari Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA hafidhahullah taala, yaitu tentang terkait masalah puasa. Jadi puasa ini adalah bagi orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi orang-orang yang beriman. Lalu teman-teman ya, ini adalah untuk menghibur bagi orang-orang yang beriman. Karena orang-orang yang terdahulu juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu berpuasa juga. Nah, maka dari itu ya teman-teman ya, kalau ada yang mengatakan bahwasanya berbicara tentang agama terkait masalah puasa ini dan itu, maka itu adalah syaitan yang menyesatkan. Kita jangan percaya apa alasan-alasan mereka. Sejatinya mereka ini memang ingin merusak akidah kaum muslimin, ingin merusak umat Islam, ya, terutama orang yang masih awam. Nah, ini harus berhati-hati. Ada syarat sah puasa. Yang pertama adalah Islam, ya, seorang muslim, seorang Islam. Kalau di luar Islam tidak memenuhi syarat. Yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah balik, yang ketiga adalah berakal, ya, tidak gila. Yang keempat yaitu mukim, yaitu tidak safar dalam perjalanan. Yang kelima suci dari haid dan nifas, yaitu kalau perempuan kan itu ada datang bulan, ada yang melahirkan gitu ya. Lalu kemudian yang keenam mampu berpuasa, ya, tidak sakit gitu ya. Jadi mampu untuk berpuasa. Kalau orang sakit kan lemah, lemas. Dan yang ketujuh adalah niat. Nah, ini adalah syarat sah puasa. Ya, niatnya itu penting sekali ya teman-teman ya. Kesimpulannya adalah yang saya tangkap dari pernyataan perkataannya itu, siapa itu namanya, dukun gimbal, ini adalah perkataan yang menyesatkan. Maka dari itu jauhilah orang-orang yang semacam ini. Mereka ini memang ingin merusak umat Islam, terutama kaum muslimin yang masih awam tentang ilmu agama. Nah, oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Pencari Ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.